Shalom kekasih Kristus, saat ini mungkin kita banyak bertanya-tanya, mungkinkah saya mengetahui kehendak Tuhan? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Bila mendengarkan renungan ini selama hampir 1 minggu, kita akan mengerti apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini sangat bersyukur karena kami mendapat kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, isilah hati kami, pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran ini, dan kami mau buka hati dan pikiran kami agar terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Maka dari itu, berilah kami sebagai hati seorang murid untuk senantiasa siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengetahui kehendak Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, demikian firman-Nya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kasih Kristus, memang janji Tuhan adalah semua permintaan kita pasti akan Ia kabulkan jika kita meminta menurut kehendak-Nya. Berarti jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, doa kita 100% akan dikabulkan. Itu janji dan jaminan yang telah diberikan dalam Alkitab. Dengan kata lain, syarat yang harus dipenuhi untuk doa kita dijawab hanyalah satu, yaitu harus meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Maka pertanyaan yang penting di sini adalah, apa itu kehendak Tuhan? Atau bagaimana kita tahu apa kehendak-Nya? Bagaimana kita mencari kehendak Dia? Apakah pernah ada orang yang mewujudkan janji ini sebagai satu realitas di dalam kehidupannya? Adakah orang yang begitu mengenal kehendak Tuhan sehingga setiap hal yang ia doakan itu sesuai dengan kehendak-Nya, dan karena itu setiap doanya dikabulkan tanpa ada satupun yang tidak terkabulkan? George Muller, raksasa iman yang hidup di Inggris di tahun 1800-an, menulis di akhir hayatnya hampir 100% dari semua doa yang pernah dipanjatkannya kepada Tuhan terjawab. Muller adalah seorang yang sangat teliti dalam membuat catatan. Setiap hal yang ia pinta dari Tuhan akan ia catatkan. Ia mengenal Tuhan selama 69 tahun dan 10 bulan. Dan dalam jangka waktu itu lebih dari 50.000 doanya yang terjawab. Sebelum ia meninggal, ia menulis bahwa hanya satu dari semua doa di sepanjang hidupnya yang belum terjawab. Dan doa itu adalah mengenai seorang yang Muller doakan agar ia memberi diri kepada Tuhan. Saat Muller meninggal pada usia 93, doa ini masih belum dikabulkan. Tetapi setelah kematian Muller, orang ini akhirnya bertobat dan memberikan diri kepada Kristus. Jadi Muller meninggal dunia tanpa mengetahui bahwa sebenarnya 100% dari semua hal yang pernah ia pinta dari Tuhan telah dikabulkan. Kekasih, bila kita menyimak apa yang disampaikan oleh George Muller, ini merupakan rekod yang sangat sulit untuk ditandingi. Dan bila kita pelajari lebih lagi, tentunya doa Muller merupakan doa yang mengetahui kehendak Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang masih bergumul untuk mengetahui apakah sebenarnya kehendak Tuhan bagi diri mereka. George Muller juga berkata bahwa hal-hal yang akan membuat keliru untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah saat hatinya kurang jujur, kurangnya ketulusan di hadapan Tuhan, tidak sabar menanti jawaban dari Tuhan, lebih memilih nasihat manusia ketimbang pernyataan dari Alkitab. Kekasih, apa yang dikatakan Muller untuk mengetahui kehendak Tuhan dapat kita simpulkan bahwa mengetahui kehendak Tuhan itu bukanlah suatu metode yang dapat kita terapkan tanpa terlebih dahulu kita menangani siapa kita dan juga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita hendaknya senantiasa menjaga
agar hati nurani kita bersih, tak ternoda, dan juga tidak akan mengikuti jalan yang berlawanan dengan pemikiran Tuhan, serta kesukaan utamanya adalah firman Tuhan. Sesuatu yang sering membawa kehidupan kita tidak mengetahui kehendak Tuhan adalah karena kita dibutakan atau dikuasai oleh kehendak diri. Selagi kita masih berpegang pada kehendak diri, selama itulah kita tidak akan mengetahui apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hanyalah diketahui oleh orang yang hidupnya sepenuhnya berpusat pada Tuhan dan tidak lagi berpusat pada diri dan kepentingannya sendiri. Bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan untuk hal-hal praktis dalam kehidupan seperti hal memilih pekerjaan, mencari pasangan hidup, menentukan studi lanjutan maupun memilih tindakan tertentu yang berkenan kepada Allah ketika kita harus menyikapi atau menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang cara-cara untuk mengetahui kehendak Tuhan? Kita dapat mengetahui kehendak Tuhan walau itu tampak misterius. Sebenarnya tidak ada misteri di dalamnya. Jika kita tahu kemana kita harus mencari, kehendak Tuhan ada di sana. Dan jika kita mendengar dengan baik, Tuhan akan berbicara kepada kita melalui cara-cara yang mengagumkan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan yang menyenangkan Tuhan ada di dalam Alkitab. Sementara kita mulai mengenal firman Tuhan, kita akan mengenal kehendak Tuhan. Tuhan berbicara melalui penilaian dan akal sehat kita. Namun waspadalah, keputusan-keputusan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan hanya jika kita mengenal Tuhan secara pribadi lebih dahulu dan hanya jika hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Saat kita ada dalam kondisi ini, kita akan bertindak dengan pikiran Kristus dan Roh Kudus yang akan menuntun nurani dan pemikiran kita. Tuhan juga dapat berbicara melalui rincian kehidupan kita. Mungkin kita akan berkata dan menganggap hidup kita ini suatu kebetulan. Padahal sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Kita ada karena suatu maksud, dan apapun yang kita lakukan memang berarti bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan berarti bagi Tuhan, dan bukan hanya hal-hal yang kita lakukan di gereja, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang dilakukan setiap harinya. Di sanalah kita akan paling sering menemukan dan mengetahui kehendak Tuhan. Singkatnya, saya kira dapatlah kita simpulkan bahwa kehendak Tuhan itu tidak akan diketahui oleh semua orang, melainkan orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara total, di mana kehidupannya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Itulah janji Yesus, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, di mana firman-Mu mengajak kepada kami agar kami mengetahui kehendak Tuhan. Dengan kami melekat kepada Engkau, kami semakin mengenal tentang Engkau. Kami semakin tahu bahwa Tuhan memiliki kehendak yang baik untuk kehidupan kami. Itulah sebabnya Engkau memberikan kehidupan yang sangat-sangat terbaik untuk kami, yaitu mati di kayu salib untuk kami. Tuhan, kami bersyukur. Maka dari itu Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan nyawa yang terbaik untuk kami, apalagi hal-hal yang lain, masakan Tuhan tidak akan memberikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, kami dibawa untuk mengerti tentang kehendak-Mu. Maka dari itu Tuhan, bawa terus kami untuk melekat dengan Engkau dan terus dibenahi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.